Terima kasih sudah klik video ini. Tante Lisa, sosok wanita dewasa berkelas yang memancarkan pesona alami tanpa perlu berusaha keras. Di usianya yang menginjak 41 tahun, ia masih terlihat menawan, kulitnya terawat, senyum lembutnya menenangkan, dan sorot matanya menunjukkan kebijaksanaan seorang wanita yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu, Tante Lisa memilih untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Ia kini mengelola seluruh perusahaan peninggalan suaminya, mulai dari properti, usaha ekspor, hingga butik mode yang tersebar di beberapa kota besar. Banyak yang mengira kehidupannya penuh pesta dan kemewahan, tapi kenyataannya sangat berbeda. Di balik semua kekayaannya, Tante Lisa justru hidup sederhana. Ia lebih suka mengenakan kaos polos, celana jeans, dan sandal datar dibandingkan gaun mewah. Ia sering datang ke kantor tanpa pengawalan, menyapa semua karyawan dengan ramah, dan tak segan membantu memindahkan barang atau ikut rapat hingga larut malam. Meski banyak pria mencoba mendekatinya, dari pengusaha mapan, pejabat, hingga orang-orang yang hanya tergoda hartanya, Tante Lisa selalu menolak halus. Bukan karena ia menutup hati, tapi karena ia belum menemukan seseorang yang benar-benar tulus, bukan hanya tertarik pada nama besar dan kekayaannya. Di sela-sela kesibukannya, Tante Lisa suka menghabiskan waktu di taman belakang rumahnya, duduk santai sambil menyesap kopi hitam dan menatap matahari sore. Di saat-saat seperti itulah ia tampak begitu damai. Wanita kuat yang tetap lembut, sederhana, dan penuh misteri di balik kehidupannya yang megah. Beberapa bulan terakhir, Tante Lisa mulai jarang keluar rumah. Setelah bertahun-tahun berjuang membesarkan bisnisnya sendirian, kini ia lebih menikmati waktu di rumah besar yang asri di pinggiran kota. Pagi-paginya diisi dengan menyiram tanaman hias di taman belakang, menatap pot bunga, atau sekedar duduk di teras sambil membaca koran dan menyeruput teh hangat. Rumahnya terasa hidup dengan suara burung dan semerbak bunga melati yang tumbuh di sepanjang pagar. Namun di balik ketenangan itu, urusan perusahaan tetap berjalan. Telepon dari kantor sering berdering, email menumpuk, dan berbagai laporan menanti untuk ditandatangani. Tante Lisa mulai menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang, bukan sekedar sekretaris, tapi asisten pribadi yang benar-benar bisa ia percayai, yang bisa membantu mengatur segala urusan bisnisnya ketika ia memilih fokus di rumah. Maka dibukalah lowongan khusus untuk posisi asisten pribadi direktur utama. Karena reputasi besar perusahaannya, lamaran pun datang bertubi-tubi, mulai dari mereka yang berpengalaman di perusahaan besar hingga lulusan baru yang penuh semangat. Tante Lisa membaca satu persatu berkas lamaran dengan teliti. Ia bukan hanya mencari kemampuan, tapi juga kepribadian. Ia ingin seseorang yang jujur, disiplin, dan bisa diandalkan, bukan hanya pintar di atas kertas. Dari puluhan nama, ada satu yang menarik perhatiannya. Angga Prasetya, pria berusia 27 tahun, lulusan universitas ternama dengan predikat cum laude. Ia baru menyelesaikan kuliahnya beberapa bulan lalu, dan surat lamaran yang ia tulis sendiri terasa berbeda. Sederhana, tapi tulus, dengan bahasa yang menunjukkan rasa hormat sekaligus keyakinan diri. Anak ini punya karakter, gumam Tante Lisa ketika membaca surat itu untuk kedua kalinya. Wawancara pun dilakukan di ruang tamu rumahnya, bukan di kantor. Angga datang tepat waktu, mengenakan kemeja putih bersih dan membawa map berisi dokumen rapi. Cara bicaranya sopan tapi tidak kaku. Dan ketika Tante Lisa bertanya soal tanggung jawab, pandangannya tegap, suaranya mantap, tidak berlebihan tapi penuh keyakinan. Kalau saya diterima, Bu, saya ingin belajar langsung dari Ibu. Saya percaya pengalaman Ibu jauh lebih berharga dari teori manapun di kampus. Ucap Angga dengan nada tulus. Kalimat sederhana itu membuat Tante Lisa tersenyum kecil. Ia tahu pilihan hatinya sudah tepat. Hari pertama Angga bekerja langsung memberi kesan mendalam. Ia cepat tanggap, mencatat setiap instruksi dengan teliti, dan bahkan mampu menertibkan jadwal kerja yang selama ini berantakan. Semua laporan disusun rapi. Agenda rapat disusun ulang agar efisien, dan beberapa proyek yang sempat tertunda mulai berjalan kembali. Tante Lisa yang biasanya perfeksionis dan sulit puas, kali ini benar-benar merasa lega. Anak itu rajin sekali, pikirnya. Tak hanya soal pekerjaan, Angga juga perhatian pada hal-hal kecil, menyiapkan air mineral saat Tante Lisa rapat online,
memeriksa baterai laptop sebelum presentasi, bahkan memastikan taman tetap terurus sesuai jadwal tukang kebun. Beberapa staf lama pun mulai kagum. "Bu, Pak Angga itu cepat banget adaptasinya," ujar salah satu sekretaris. Tante Lisa hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya ia tahu, sudah lama sekali ia tidak merasa selega ini. Kini, setiap kali duduk di teras sore hari sambil melihat matahari tenggelam, Tante Lisa sering berpikir, mungkin ini awal dari babak baru dalam hidupnya. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang hadirnya seseorang yang membawa suasana baru, tenang, sopan, dan perlahan membuat hidupnya kembali terasa hangat. Beberapa minggu berlalu sejak Angga resmi menjadi asisten pribadi dan perubahan besar benar-benar terasa. Semua pekerjaan Tante Lisa kini terasa lebih ringan. Rapat-rapat terjadwal rapi, laporan disusun sistematis, dan bahkan urusan antar divisi yang dulu sering tumpang tindih kini berjalan lancar. Hampir 80% beban kerja yang dulu membuat Tante Lisa berkewalahan, kini berada di tangan Angga. Tante Lisa sendiri sering terkejut dengan kecepatan anak muda itu menyelesaikan tugas. Ia bekerja tanpa banyak bicara, tapi hasilnya selalu rapi, sempurna, dan tepat waktu. Setiap hari rasa percaya Tante Lisa pada Angga semakin dalam. Hingga tiba hari Sabtu sore yang teduh. Udara di luar sedikit berangin, langit berwarna keemasan menjelang senja. Tante Lisa baru saja selesai menyiram tanaman ketika ponselnya berbunyi. Pesan dari Angga yang menanyakan laporan mingguan. "Ibu, saya bisa antar laporan minggu ini ke rumah kalau ibu belum sempat ke kantor?" tulisnya. Tante Lisa menatap layar ponsel sambil tersenyum kecil. "Kesini saja, sekalian kita periksa bersama. Saya buatkan kopi," balasnya singkat. Tak butuh waktu lama, mobil Angga berhenti di halaman rumah. Ia turun dengan mengenakan kemeja biru muda dan membawa map hitam berisi laporan. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap sopan dan penuh semangat. Tante Lisa menyambutnya di ruang tamu yang hangat dan sederhana. Aroma kopi baru diseduh memenuhi ruangan berpadu dengan semilir wangi melati dari taman belakang. Di atas meja, sudah tersaji beberapa camilan denian, roti isi, dan kue kering buatan sendiri. "Duduk Angga, kamu pasti belum sempat makan sore?" ujar Tante Lisa lembut sambil menuangkan kopi ke cangkir. "Terima kasih, Bu. Wah, ini harum sekali," jawab Angga sambil tersenyum, menerima cangkir itu dengan 2 tangan. Mereka pun mulai membahas laporan. Angga menjelaskan satu persatu poin penting dengan rapi, sementara Tante Lisa menandai beberapa catatan kecil. Tapi entah kenapa, kali ini suasananya berbeda. Tidak seformal biasanya, ada kehangatan yang mengalir perlahan di antara mereka. Sederhana tapi terasa nyata. Sesekali Tante Lisa memperhatikan Angga diam-diam. Cara bicaranya yang tenang, sikapnya yang sopan, juga tatapannya yang penuh rasa hormat. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya nyaman. Daning. Sudah lama sekali ia tidak merasakan perasaan seperti ini. Perasaan dihargai, didengarkan, dan ditemani tanpa pamrih. "Angga?" ucap Tante Lisa pelan setelah mereka selesai membahas laporan. "Iya, Bu. Kamu tahu, saya belum pernah merasa pekerjaan saya seberes ini. Kamu hebat sekali." Angga tertawa kecil, agak kikuk. "Saya hanya berusaha mengikuti arahan Ibu. Kalau hasilnya baik, itu karena Ibu yang memimpin dengan jelas." Tante Lisa tersenyum. Jawaban itu sederhana tapi entah mengapa membuat hatinya hangat. Ia menatap Angga sejenak lama, tapi tanpa kata. Di balik kesederhanaan pemuda itu, ada ketulusan yang sulit ditemukan pada orang-orang yang dulu pernah mendekatinya. Sore menjelang malam, lampu ruang tamu menyala lembut. Cahaya keemasan menyorot wajah Tante Lisa yang tampak teduh dalam balutan kaos polos dan celana panjang santai. Angga berpamitan setelah memastikan semua dokumen telah ditandatangani. Sore itu, setelah laporan selesai diperiksa dan semua tanda tangan rampung, suasana di ruang tamu terasa begitu santai. Angga menutup map kerjanya dan bersiap pamit. Namun sebelum sempat berdiri, Tante Lisa menatapnya sambil tersenyum kecil. "Angga," katanya ringan, "kamu gak mau bantuin Ibu dulu? Ibu mau nyiram tanaman sebentar di taman depan. Santai saja, kan besok kamu libur." Angga sempat tertawa kecil, sedikit kikuk. "Wah, saya takut ganggu waktu istirahat Ibu." "Ganggu apanya? Justru biar ada teman ngobrol," sahut Tante Lisa sambil mengambil 2 gelas kopi baru dari dapur. "Kita ngopi di luar sambil lihat bunga yang baru mekar. Kalau nanti lapar, sekalian kita masak bareng. Gimana?" Angga sempat ragu sejenak tapi melihat senyum ramah itu ia tak sampai hati menolak. "Baik Bu,
Kalau begitu saya bantu siram tanamannya ya. Mereka pun keluar ke taman depan rumah. Sore itu udara terasa sejuk. Tante Lisa memberikan selang air ke tangan Angga. Pelan-pelan aja, jangan terlalu deras. Itu tanaman keladi suka lembab tapi gak tahan air tergenang. Katanya sambil mencontohkan cara menyiram dengan hati-hati. Angga memperhatikan dengan seksama. Oh, begitu Bu. Saya pikir disiram aja asal rata. Tante Lisa tersenyum. Tanaman itu kayak manusia. Angga kalau terlalu sering dikasih, justru bisa layu. Yang penting tahu kapan cukup. Mereka pun menyiram tanaman bersama. Sesekali air dari selang memercik ke arah Tante Lisa, membuatnya menunduk dan tertawa kecil. Aduh, kamu ini malah nyiram ibu juga. Waduh, maaf Bu. Nggak sengaja, jawab Angga sambil tersenyum malu. Suasana terasa cair, tidak ada jarak seperti di kantor. Mereka berbincang ringan tentang banyak hal. Tentang kebun kecil di rumah Tante Lisa, tentang tanaman yang paling sulit dirawat, sampai tentang kebiasaan Angga yang suka menanam cabai di pot belakang kosannya. Wah, ternyata kamu juga suka tanaman, tanya Tante Lisa. Suka Bu, dulu waktu kuliah, saya sering rawat tanaman di balkon. Katanya bisa bantu tenangkan pikiran. Tante Lisa mengangguk pelan memandang bunga-bunga yang mulai basah oleh percikan air. Bener juga ya, ibu juga merasa begitu. Sejak sibuk ngurus tanaman, ibu jadi lebih tenang. Rasanya kayak ngobrol sama sesuatu yang gak pernah marah. Mereka tertawa bersama. Waktu terasa berjalan lambat. Sore berubah menjadi senja. Langit mulai berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari terakhir menembus sela daunan, menciptakan suasana hangat yang lembut. Setelah semua tanaman selesai disiram, Tante Lisa menepuk tangan. Nah, sudah beres. Sekarang waktunya kita masak. Kamu suka apa, Angga? Ibu mau buat yang sederhana aja. Angga tersenyum. Apa saja boleh, Bu. Saya ikut bantu juga ya. Boleh, tapi nanti kamu jangan protes kalau masakan ibu terlalu pedas, ujar Tante Lisa sambil berjalan ke arah dapur, tertawa pelan. Sore itu terasa berbeda bagi keduanya. Tidak ada pembicaraan formal, tidak ada jarak jabatan. Hanya dua orang yang saling menghargai, saling menikmati kebersamaan sederhana, sambil menyadari bahwa mungkin di balik setiap tawa dan percakapan ringan, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hati masing-masing. Namun ketika akan membereskan peralatan menyiram kebun menghapi, entah kenapa datang secara spontan rasa ingin disiram kebun pribadinya Tante Lisa, sambil sesekali memeganginya. Namun ia bingung harus memulai dari mana. Hingga akhirnya ia sedikit memberi kode dengan memperlihatkan area kebun pribadinya saat itu. Angga yang belum sadar hanya bisa memperhatikan hal itu. Dalam hatinya, mungkin itu tak sengaja. Melihat Angga yang belum sadar juga, akhirnya Tante Lisa memberanikan diri dengan lebih memperlihatkan area kebun yang akan disiram Angga. Bahkan, terlihat pemandangan gunung indah juga saat itu. Di sana Angga baru menyadarinya. Ia hanya melongo melihat sesuatu yang indah di hadapannya. Hingga akhirnya Tante Lisa meraih tongkat Angga yang nampak sudah meronta-ronta saat itu. Dan seakan semua berjalan alami, mengalir begitu saja. Angga pun merawat kebun itu dengan penuh ketulusan. Sampai Tante Lisa dibuat tersenyum. Hingga hal itu berlangsung sekitar 30 menit sampai akhirnya hal yang diinginkan pun terjadi. Kebun Tante Lisa yang sudah sangat lama terbengkalai awalnya agak sedikit sulit untuk Angga menyiramnya. Namun lama-kelamaan akhirnya Angga berhasil menyiramnya. Sampai akhirnya kebun Tante Lisa terlihat subur dan lembab kembali. Angga yang melihat hal itu, ia langsung mempercepat gerakannya sampai ia pun membuat banjir area kebun Tante Lisa. Tante Lisa tersenyum manja sesudahnya. Sementara Angga termenung seakan tak percaya hal yang sangat diinginkan itu terjadi. Apalagi merawat kebun Tante Lisa yang seakan seperti mimpi. Ia bos perusahaan tempatnya bekerja. Setelah selesai menyiram kebun dan memastikan kebun Tante Lisa sudah subur kembali, mereka makan bersama hingga akhirnya Angga pamit dengan perasaan yang masih seakan tak percaya. Saat mobil Angga perlahan meninggalkan halaman, Tante Lisa berdiri di jendela menatap keluar sambil memegang cangkir kopinya yang sudah dingin. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tante Lisa pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Sudah membuat kebunnya subur kembali. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang semakin akrab. Angga kini bukan hanya sekedar asisten pribadi. Kehadirannya sudah menjadi bagian dari keseharian. Tante Lisa, ia lebih sering datang ke rumah untuk menyerahkan laporan atau sekedar membantu mengatur jadwal online meeting. Bahkan kadang ikut meninjau kebun kecil di belakang rumah sebelum pulang. Tante Lisa mulai terbiasa dengan kehadirannya. Suara langkah Angga di halaman, sapaannya yang sopan setiap pagi, dan cara ia berbicara dengan nada tenang, semuanya menghadirkan rasa nyaman yang jarang ia rasakan sejak lama. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah di hati Tante Lisa. Rasa kagum yang dulu hanya sebatas profesional kini perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali melihat kesungguhan Angga bekerja atau ketika mendengar tawanya yang tulus, ada perasaan hangat yang sulit ia sembunyikan. Suatu sore yang cerah,
Tante Lisa menatap layar laptop di ruang tamu sambil menarik napas panjang. Angga, panggilnya. Besok, kamu ikut ibu ke kota ya? Angga yang sedang menyusun berkas menoleh. Ke kota? Bu, ada urusan perusahaan. Tante Lisa tersenyum. Bukan, kali ini bukan soal kerja. Ibu mau belanja beberapa keperluan, tapi ibu nggak mau pergi sendirian, jadi kamu temani ya? Angga sempat tampak ragu. Wah, baik bu. Tapi apa nggak apa-apa? Saya ikut urusan pribadi ibu. Ibu yang minta jadi nggak usah sungkan. Jawab Tante Lisa lembut. Anggap saja ini tugas tambahan tapi santai. Keesokan harinya mereka pun berangkat bersama. Mobil hitam milik Tante Lisa melaju pelan melewati jalan kota yang ramai. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan tentang kuliah Angga dulu, tentang cita-citanya, bahkan tentang hal-hal kecil seperti film yang baru ia tonton. Tante Lisa sesekali tertawa kecil. Sudah lama ia tidak tertawa selepas itu. Anak muda sekarang banyak ide ya? Katanya sambil melirik Angga yang duduk di sebelahnya. Angga tersenyum. Saya banyak belajar dari ibu juga, Bu. Beneran. Mereka tiba di pusat perbelanjaan besar. Tante Lisa tampak santai mengenakan blaus sederhana dan celana panjang santai. Rambutnya diikat rapi. Ia tidak tampil seperti pengusaha besar, tapi justru terlihat seperti wanita biasa yang sedang menikmati waktu luang. Mereka berkeliling dari satu toko ke toko lain. Tante Lisa membeli beberapa perlengkapan rumah, pakaian santai, dan keperluan kantor kecil-kecilan. Beberapa kali ia juga menoleh ke arah Angga, menanyakan pendapatnya. Yang ini bagus nggak? Menurut saya cocok, Bu. Warnanya lembut. Iya juga. Kamu punya selera bagus. Angga hanya tertawa pelan. Saya cuma ngikut ibu aja. Setelah selesai berbelanja, mereka berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempatnya tidak mewah tapi nyaman. Musik lembut, aroma kopi segar dan cahaya sore menembus jendela kaca. Tante Lisa duduk di seberang Angga memesan 2 porsi makanan dan minuman. Gak usah repot, Bu. Biar saya yang bayar, ujar Angga sopan. Tante Lisa tersenyum lembut sambil menggelengkan kepala. Kali ini biar ibu yang traktir. Kamu sudah banyak bantu ibu akhir-akhir ini. Anggap saja ini bentuk terima kasih. Angga sempat ingin menolak tapi melihat tatapan tulus Tante Lisa, ia akhirnya hanya mengangguk pelan. Mereka menikmati makan sore sambil berbincang santai. Tidak ada topik pekerjaan kali ini. Hanya cerita ringan tentang masa muda Tante Lisa. Kisah lucu saat ia baru belajar mengurus perusahaan dan pengalaman Angga di dunia kampus. Senyum dan tawa mereka mengisi ruang kecil itu. Dari luar, mungkin tampak seperti 2 sahabat lama yang sedang menikmati waktu bersama. Tapi bagi Tante Lisa, momen itu lebih dari Sekedar kebersamaan. Di dalam hatinya, ia tahu ada perasaan yang tumbuh semakin dalam. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan dan kehangatan yang dibawa oleh seorang pemuda yang sederhana, namun penuh arti. Saat mereka pulang menjelang senja, mobil melaju tenang di bawah cahaya oranye langit sore. Angga menatap ke depan. Sementara Tante Lisa menoleh sekilas, memandangi wajah muda itu dari samping. Sesampainya di rumah, Tante Lisa yang sudah berganti setelan dengan lebih santai seakan memberi kode ingin dibantu disiram lagi kebunnya. Angga, bantu lagi ibu menyiram kebun ibu ya? Angga hanya tersenyum sembari seperti biasa memperhatikan ke arah kebun itu. Yang mana mau menolak kan? Seolah kebiasaan Tante Lisa selalu meraih tongkat Angga terlebih dahulu hingga akhirnya dia yang kebunnya diamati dan dirawat Angga. Setelah sesi itu, akhirnya hal yang diinginkan kembali terjadi. Mereka menyiram kebun bersama dengan penuh ketulusan. Terutama bagi Tante Lisa yang sangat antusias dengan gerakan dan segenap pengalamannya. Angga sebaliknya, selalu berusaha membuat kebun Tante Lisa subur kembali dengan gaya kodok tengkurap siap-siap akan lari dan lain sebagainya. Tak sulit bagi Angga untuk membuat kebun Tante Lisa lembab dan banjir. Bahkan sore itu sampai 3 kali mereka melakukannya. Dan sejak saat itu pula kegiatan menyiram kebun seakan menjadi rutinitas wajib bagi mereka berdua. Bahkan pernah suatu kali, Angga disuruh membersihkan dulu area kebun Tante Lisa yang nampak rumputnya sudah rimbun. Angga dengan tulus melakukannya hingga setelah beres dan El kembali bersih. Seperti biasa, Angga langsung menjenguk kebun itu dengan tongkatnya. Waktu berjalan tanpa terasa. Sudah beberapa bulan sejak kedekatan antara Tante Lisa dan Angga mulai terjalin. Dan selama itu pula, banyak hal berubah. Baik dalam hidup Tante Lisa maupun di perusahaannya. Perusahaan yang dulu sempat berjalan kaku kini terasa lebih dinamis, berkat tangan dingin Angga. Banyak sistem baru diterapkan. Laporan keuangan jadi lebih efisien. Komunikasi antar divisi membaik. Dan proyek-proyek lama yang dulu tertunda kini bergerak lagi. Para manajer senior bahkan mulai menyebut nama Angga dengan hormat.
Anak muda itu benar-benar cerdas, kata mereka. Tapi bagi Tante Lisa, Angga bukan hanya asisten yang luar biasa. Ia sudah menjadi bagian penting dalam kesehariannya. Setiap pagi ketika melihat jadwal kerja yang rapi di meja, Tante Lisa selalu tersenyum. Setiap kali menerima kabar bahwa proyek berhasil dijalankan dengan baik, ia tahu, di baliknya ada kerja keras Angga yang tak kenal lelah. Dan setiap sore, ketika mereka berbincang di taman atau di ruang kerja rumah, ia merasa hidupnya jauh lebih hangat. Tante Lisa kini tampak berbeda. Wajahnya yang dulu sering tampak lelah kini berseri-seri. Ia tertawa lebih sering. Bahkan para karyawan di kantor pun memperhatikan perubahan itu. Belakangan ini, ibu kelihatan bahagia terus. Komentar salah satu staf. Tante Lisa hanya tersenyum, tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya. Hari-hari terasa lebih ringan sejak kehadiran Angga. Ia merasa ada seseorang yang bisa diandalkan, bukan hanya dalam urusan kerja, tapi juga dalam kebersamaan yang tulus. Kadang saat mereka minum kopi sore di teras rumah, percakapan mereka tidak lagi tentang laporan atau target bisnis, melainkan tentang hal-hal kecil seperti kenangan masa muda, impian, dan pandangan hidup. Semakin lama, perasaan di hati Tante Lisa tumbuh semakin kuat. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan semuanya berubah. Mungkin sejak sore ketika mereka menyiram tanaman bersama, atau saat pertama kali mereka makan di kafe kecil di kota. Tapi satu hal pasti, hidupnya kini lebih berwarna. Namun di balik senyum dan ketenangan itu, Tante Lisa mulai menyimpan satu niat besar di hatinya. Ia tahu perasaannya bukan main-main. Ia sadar jarak usia dan status mungkin membuat banyak orang berbicara jika tahu. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin dalam pula rasa itu tumbuh. Di benaknya mulai muncul sebuah rencana. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Ia ingin memberikan kepercayaan yang lebih kepada Angga. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hidupnya. Beberapa malam terakhir, Tante Lisa sering duduk di ruang kerjanya seorang diri, menatap lembaran proposal dan dokumen perusahaan yang sudah disusun ulang. Ia menatap nama Angga di salah satu daftar struktur organisasi, asisten pribadi direktur utama. Tangannya perlahan menuliskan sesuatu di kertas kosong di sebelahnya. Sebuah rencana baru. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan untuk siapapun sebelumnya. Matanya menerawang jauh sambil tersenyum kecil. Angga, gumamnya pelan. Kamu benar-benar membuat hidup ibu berbeda. Malam itu untuk pertama kalinya Tante Lisa benar-benar yakin langkah besar itu sudah semakin dekat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Sore itu, suasana rumah Tante Lisa seperti biasa terasa damai. Udara segar dari taman depan membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Seperti minggu-minggu sebelumnya, Angga datang membawa laporan mingguan dalam map hitam kesayangannya. Ia mengetuk pintu dengan sopan. Dan Tante Lisa yang sedang duduk di ruang tamu segera menyambutnya dengan senyum hangat. Masuk Angga, Ibi sudah siapkan teh. Kamu pasti belum sempat minum dari tadi? Ucapnya. Terima kasih Bu, jawab Angga dengan nada hormat. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang diterangi cahaya senja. Laporan dibuka, dibahas sebentar, lalu pembicaraan mulai bergeser ke hal-hal ringan seperti biasanya. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda pada raut wajah Tante Lisa. Tatapannya terlihat lebih dalam, seolah sedang menimbang sesuatu yang penting. Setelah beberapa menit hening, Tante Lisa meletakkan map di meja, menarik nafas panjang, dan menatap Angga dengan lembut. Angga, suaranya pelan tapi tegas. Angga menatapnya sedikit heran. Iya, Bu? Tante Lisa tersenyum tipis, mencoba menenangkan hati yang berdebar. Sudah beberapa bulan kamu bekerja sama Ibu ya. Kamu sendiri tahu banyak hal berubah sejak kamu datang. Bukan cuma perusahaan, tapi juga hidup Ibu. Angga terdiam tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mendengarkan dengan penuh hormat. Tante Lisa melanjutkan. Perusahaan ini dulu berat sekali aku jalani sendirian setelah suamiku meninggal.
Tapi kamu datang, dan entah bagaimana semuanya jadi terasa lebih mudah. Kamu bekerja dengan hati, bukan sekedar mencari gaji. Dan itu yang paling berharga buat ibu. Ia menatap Angga lebih dalam. Kini suaranya mulai bergetar pelan. Angga, selama ini ibu percaya padamu. Tapi bukan hanya soal pekerjaan. Angga menelan ludah pelan. Maksud ibu? Tante Lisa tersenyum lembut lalu berkata dengan tenang. Perusahaan ini ibu sudah percayakan padamu. Tapi lebih dari itu, ibu ingin kamu tahu. Aku ingin kamu jadi pendampingku, Angga. Bukan lagi sekedar karyawan, tapi seseorang yang berjalan berdampingan denganku. Aku ingin kamu bukan hanya bagian dari perusahaan ini, tapi juga bagian dari hidupku. Kata-kata itu menggema di ruang tamu yang tiba-tiba terasa hening. Angga terpaku, matanya menatap Tante Lisa tanpa kata. Seolah pikirannya berhenti bekerja untuk sesaat. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar hal sebesar itu dari sosok yang begitu ia hormati. Beberapa detik terasa begitu lama. Tante Lisa menunduk sedikit menunggu jawaban. Takut kalau kata-katanya terlalu jauh. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Angga menarik nafas dan berkata pelan. Bu, saya jujur, saya nggak nyangka. Saya pikir selama ini saya hanya bekerja, membantu sedikit supaya perusahaan ibu lebih tertata, dan menyiram kebun ibu supaya subur kembali. Ia berhenti semenjak, lalu menatap Tante Lisa dengan tulus. Tapi kalau ibu benar-benar yakin dengan saya siap. Saya akan jaga kepercayaan itu sebaik mungkin, baik sebagai rekan maupun sebagai orang yang akan selalu mendampingi ibu. Tante Lisa menatapnya, tapi ada senyum bahagia di sana. Suasana sore itu berubah menjadi lembut dan mengharukan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang berlebihan, hanya dua hati yang saling memahami, saling menghargai dan memilih untuk melanggah bersama. Ia kemudian berdiri menatap taman kecil di luar jendela yang kini diterangi cahaya oranye matahari sore. Tahu nggak Angga? Dulu aku menanam bunga di taman itu sendirian. Sekarang rasanya seperti menanam masa depan baru bersama seseorang yang aku percaya. Angga berdiri di sampingnya, ikut memandang taman yang mulai diselimuti senja. Dalam diam, keduanya tahu, hari itu menjadi titik awal dari babak baru dalam hidup mereka. Perusahaan, rumah, dan hati yang dulu sepi kini perlahan menjadi satu cerita yang indah. Sederhana tapi penuh makna. Dengan rasa bahagia yang luar biasa, Tante Lisa sore itu kembali mengajak Angga menyiram kebunnya. Bahkan dengan antusias, entah berapa kali mereka menyiram kebun. Sampai 5 kali mungkin. Angga sampai dibuat sempoyongan sesudahnya, sementara Tante Lisa tersenyum manja sambil membersihkan area kebunnya. Beberapa minggu setelah pengakuan perasaan di sore itu, Tante Lisa dan Angga memulai Babak baru dalam hidup mereka. Tidak hanya hubungan pribadi yang berubah, tapi juga arah hidup keduanya. Mereka memutuskan untuk melangkah bersama dengan penuh keyakinan. Setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga, persiapan pernikahan pun dimulai. Tidak hanya sebagai momen formal, tapi juga sebagai simbol komitmen yang tulus antara dua hati yang saling percaya. Hari pernikahan mereka menjadi sebuah pesta megah yang dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Bertempat di sebuah villa mewah di pinggiran kota, acara itu dihadiri keluarga dekat, sahabat, dan sejumlah rekan bisnis. Lampu kristal berkilau, bunga-bunga putih menghiasi ruangan, dan senyum bahagia terpancar dari wajah Tante Lisa yang cantik mengenakan gaun pengantin elegan. Angga berdiri di sampingnya, tampan dalam setelan jas hitam rapi. Tatapannya penuh rasa sayang dan kebanggaan. Di hadapan tamu undangan dan keluarga, mereka mengucapkan janji suci. Bukan sekedar janji sebagai pasangan suami istri, tapi janji untuk saling melengkapi dan menjaga dalam suka maupun duka. Kini mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Hari-hari pun berubah menjadi sebuah kehidupan baru yang penuh warna. Tante Lisa yang selama ini terbiasa menjadi sosok pejuang tunggal di dunia bisnis, kini memilih menurunkan langkahnya. Ia jarang lagi ke kantor,
Semua urusan perusahaan kini dipercayakan sepenuhnya kepada Angga yang ia percayai dengan sepenuh hati. Baginya, Angga bukan hanya asisten pribadi, tapi juga mitra hidup yang mampu mengemban tanggung jawab besar. Setiap pagi rumah mereka dipenuhi aroma kopi segar. Tante Lisa dengan sabar mempersiapkan sarapan untuk Angga, telur orak-arik favoritnya, roti panggang, dan jus buah segar. Mereka menikmati sarapan bersama, berbincang ringan tentang rencana hari itu, atau sekedar tertawa bersama. Di malam hari, Tante Lisa selalu menyiapkan makan malam istimewa. Tidak sekedar hidangan, tapi momen untuk memperkuat ikatan mereka. Kadang Angga membantu, kadang ia hanya menikmati hasil tangan istri tercintanya. Meskipun jarang ke kantor, Tante Lisa tetap mengontrol perusahaan dari rumah. Ia sesekali mengecek laporan atau memberikan arahan kepada Angga lewat telepon atau pertemuan singkat di ruang kerja rumah mereka. Namun, yang lebih utama baginya kini adalah menjadi seorang istri yang penuh perhatian, yang menciptakan rumah sebagai tempat yang hangat dan penuh cinta. Angga pun bekerja dengan semakin giat. Ia membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Inovasi-inovasi baru diterapkan, manajemen diperkuat, dan investor-investor mulai berdatangan. Perusahaan berkembang pesat bukan hanya karena strategi yang ia terapkan, tapi juga karena kepercayaan yang diberikan Tante Lisa padanya. Di balik kesibukan itu, mereka tetap menjaga waktu untuk kebersamaan. Sore hari sering diisi dengan berjalan di taman rumah, menikmati kopi di teras, atau sekadar duduk bersama di ruang makan sambil berbicara tentang hal-hal sederhana. Mereka hidup bahagia bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi. Tante Lisa menemukan ketenangan dalam peran barunya, dan Angga menemukan arti sebuah kepercayaan yang diberi dan dijaga sepenuh hati. Di bawah langit senja, di rumah yang penuh cinta, keduanya tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan, yaitu kehidupan bersama yang penuh makna. Dan disitulah cerita mereka berakhir dengan hati yang penuh cinta, kehidupan yang harmonis, dan masa depan yang dijalani bersama. Demikian ending dari kisah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.